ekobrik Sigbrik. Sigbrik adalah ekobrik yang tersusun dari bekas filter rokok yang telah dikupas kertasnya dan dimasukkan ke botol ekobrik dengan kepadatan tertentu sehingga menjadi balok bangunan. Banyak orang tidak menyadari bahwa filter rokok terbuat dari sejenis plastik bernama asetat. Saat memasuki lingkungan, asetat dapat menimbulkan beragam masalah. Ekobrik dirancang untuk mencegah plastik, seperti filter rokok, mencemari lingkungan agar dapat dibuat menjadi balok bangunan yang dapat dipakai berulang kali. Ekobrik memanfaatkan plastik untuk mengamankan plastik. Ekobrik mencegah plastik terurai menjadi mikroplastik, gas, dan zat beracun. Membuat Sigbrik sesederhana melepaskan kertas rokok dari filter asetat dan memasukkannya ke ekobrik Anda. Kalau Anda berambisi besar, Anda bahkan bisa membuat ekobrik yang sepenuhnya diisi filter. Kami menamainya Sigbrik. Satu Sigbrik bervolume 600 ml dapat menyimpan lebih dari 1000 filter. Membuat Sigbrik memampukan kita mengambil tanggung jawab pribadi terhadap puntung rokok kita, untuk mengamankan serat plastik agar tidak terurai dan mencemari, dan mengubah rutinitas merokok menjadi suatu ritual transformatif yang dilakukan secara sadar sekaligus menginspirasi. Puntung kecil menjadi masalah besar. Walaupun ukurannya kecil, dari semua limbah plastik, filter rokok adalah yang jumlahnya paling banyak dan volumenya luar biasa besar.
ini masalah besar. Lebih dari 4,5 triliun puntung rokok dibuang setiap tahunnya pada berbagai kegiatan pembersihan pantai di seluruh dunia. Filter rokok paling sering ditemukan. Banyak orang tidak menyadari bahwa 95% filter rokok terbuat dari selulosa asetat, sejenis plastik. Banyak perokok mengira mereka bisa membuang puntung rokok ke tanah dan nantinya akan terurai secara alami. Sayangnya tidak demikian. Asetat tidak terurai secara alami seperti kulit pisang atau kertas. Suatu uji ilmiah terkini tentang dampak puntung rokok menyimpulkan bahwa selulosa asetat dapat terurai oleh sinar matahari, namun tidak terurai secara alami. Walaupun sinar ultraviolet dari matahari pada akhirnya akan mengurai filter menjadi serpihan yang lebih kecil dalam kondisi lingkungan ideal, bahan dasarnya tidak pernah sirna. Pada dasarnya bahan itu larut dalam air atau tanah. Mikroplastik ini mengakibatkan beragam masalah. Mikroplastik dapat memiliki dampak ekotoksikologi langsung, berakumulasi pada rantai makanan, dan menimbulkan kerugian ekonomi yang disebabkan oleh isu keamanan makanan. Sebuah penelitian oleh ahli biologi kelautan di University of San Diego pada tahun 2011 dengan jelas menunjukkan bahwa sebanyak lebih dari 4.000 zat kimia pada filter rokok asetat bekas pakai merembes ke luar dan meracun bagi kehidupan laut. Kendati dampak lingkungan satu buah filter rokok yang dibuang terhitung kecil, 1,35 triliun batang rokok berfilter diproduksi pada tahun 2007 di Amerika Serikat saja. Diperkirakan 875.000 ton puntung rokok memasuki biosfer setiap tahun. Teknik pengemasan sederhana. Menggunakan filter rokok untuk membuat ekobrik sangat mudah. Pertama, lepaskan saja kertas yang membungkus puntung rokok itu, lalu masukkan filter atau plastik asetat ke dalam botol plastik. Kertas pelapisnya dapat terurai secara alami, yang tidak seperti asetat tidak beracun dan dapat dibuang. Bahan-bahan yang dapat terurai secara alami, seperti kertas, tidak dimasukkan ke dalam ekobrik. Kemudian gunakan tongkat untuk memadatkan dan merapatkan filter serta plastik lain yang Anda masukkan. Jika kotak rokok Anda terbungkus plastik, sudah selesai menggunakan pemantik plastik itu, Anda juga dapat memasukkannya. Tentu saja, untuk membuat cigarette murni, masukkan filter rokok saja. Jika dikemas dengan benar, hasilnya adalah balok bangunan yang luar biasa padat dan kokoh yang dapat dimanfaatkan untuk segala jenis penerapan yang seru. Yang paling penting, asetat beracun ini berhasil 100% diamankan dan dimanfaatkan. Tidak perlu memasukkan kertas dan bahan-bahan yang dapat terurai secara alami ke dalam ekobrik, karena tidak seperti plastik, bahan-bahan tersebut tidak meracuni lingkungan. Selain itu, bahan-bahan yang dapat terurai secara alami secara khusus dapat mempengaruhi keamanan dan keutuhan ekobrik sebagai balok bangunan. Bahan-bahan itu meningkatkan resiko terbentuknya metana dalam ekobrik serta resiko mudah terbakar setelah sekian lama. Ditambah lagi, bahan yang membusuk dalam ekobrik Anda tentu tidak sedap dipandang.
Penerapannya, EcoBrick dapat dimanfaatkan untuk apa saja, mulai dari perabot, kebun, hingga bangunan. Begitu pula dengan SIGBRIK. Mungkin penerapan terbaik adalah perabot modular yang seluruhnya terbuat dari SIGBRIK. Menggunakan ban dalam yang sudah dipotong untuk menyatukan EcoBrick, kombinasi warna coklat muda dan hitam menjadikan bangku itu mencolok. Bagi yang lebih suka menyembunyikan SIGBRIK mereka, bisa memanfaatkannya sebagai balok bangunan untuk kebun dan tembok. Ada banyak hal yang dapat Anda buat dengan cara ini. Kami punya bagian khusus di situs web kami tentang membangun dengan tanah dan EcoBrick. Indahnya bangunan tanah adalah plastik-plastik itu pada dasarnya terkubur dalam bangku panjang atau tembok. Karena plastik tidak terurai tanpa kehadiran cahaya atau panas, balok-balok SIGBRIK itu akan dengan efektif mengamankan plastik asetat selama puluhan atau bahkan ratusan tahun. Dan jika bangku itu diruntuhkan, balok-balok SIGBRIK dapat dipisahkan dan digunakan kembali. EcoBrick adalah sebuah solusi cradle to cradle.